Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan dengan saya Adinda, Nia, dan selanjutnya ada Bella, dan yang terakhir ada Bahari. Kami mengangkat tema budaya organisasi. Untuk artikel yang kami angkat yaitu tentang hubungan antara budaya organisasi dan kepemimpinan. Kepemimpinan dan budaya organisasi sendiri dianggap sebagai dua elemen organisasi yang paling penting agar perusahaan dapat bersaing dengan sukses dan mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Kami memeriksa interkoneksi antara elemen-elemen yang disebutkan di atas dan membuat hubungan empiris berdasarkan data yang diambil dari industri yang kompetitif. Hasilnya menunjukkan hubungan yang kuat antara dua faktor operasional ini, sementara koordinasi ke faktornya yaitu tipe budaya yang sama dan gaya kepemimpinannya, memperkuat hubungan ini. Selain itu, diselidiki adakah kondisi pasar seperti kekuatan persaingan dan usia dan ukuran operasionalnya dapat menentukan jumlah mana dan arah hubungan. Persaingan pasar tampaknya mempengaruhi arah hubungan, sedangkan usia dan ukuran operasional mempengaruhi sejauh mana relevansinya. Menurut Avolio, Walumbua, dan Weber 2019 menyatakan globalisasi ekonomi dan kompleksitas budaya mempengaruhi minat penelitian tentang kepemimpinan. Minat yang berkembang dalam penelitian dan teori yang berfokus pada para kepemimpinan di seluruh konteks budaya telah muncul. Untuk selanjutnya, salah satu proporsi inti dari Halo, perkenalkan nama saya Isnianti Wahyu Lestari Merum. Saya di sini akan menjelaskan organizational culture atau budaya organisasi. Jadi budaya organisasi yaitu sebuah sistem makna yang bersama yang dianut oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lainnya. Nah, budaya organisasi ini mengacu pada sistem makna bersama yang dianut oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain. Ada 7 karakteristik utama tampak menangkap esensi budaya organisasi. Yang pertama itu ada inovasi yang mengambil resiko. Jadi seperti apa sih inovasi dan pengambilan risiko? Sejauh mana karyawan didorong untuk menjadi inovatif dan mengambil risiko. Nah, ada juga perhatian terhadap detail. Sejauh mana sih karyawan dihadapkan untuk menunjukkan ketetapan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Lalu orientasi hasil itu sejauh mana manajemen berfokus pada hasil atau hasil daripada teknis dan proses yang digunakan untuk mencapainya. Lalu yang keempat itu ada orientasi orang. Nah itu seperti sejauh mana sih keputusan manajemen mempertimbangkan efek hasil pada orang-orang dalam organisasi, orientasi tim organisasi. Lalu ada orientasi tim, sejauh mana aktivitas kerja diorganisir sekitar tim daripada individu. Lalu ada yang keenam, agresivitas, yaitu sejauh mana orang-orang agresif dan kompetitif daripada santai. Lalu yang terakhir ada stabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan organisasi menekankan utama mempertahankan status quo terhadap dengan pertumbuhan, seperti itu. Lalu selain itu di kelompok kami telah dibacakan pendahuluan, lalu dengan saya kepemimpinan dan budaya organisasi. Lalu nanti juga ada metode, lalu validasi, hipotesis, hasil empiris, sinopsis, dan implikasi. Nah, untuk lebih lanjutnya perhatikan dan simak video selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada pendahuluan. Jadi globalisasi ekonomi dan
kompleksitas, budaya mempengaruhi minat penelitian tentang kepemimpinan, minat yang berkembang dalam penelitian, dan teori yang berfokus pada peran kepemimpinan di seluruh konteks budaya telah muncul Avolio, Wallumbua, dan Weber pada tahun 2009. Salah satu proposisi inti dari teori kepemimpinan kompleksitas adalah bahwa banyak pemikiran kepemimpinan telah gagal untuk mengenali bahwa kepemimpinan bukan hanya tindakan berpengaruh dari seseorang individu atau individu, melainkan tertahan dalam interaksi kompleks dari berbagai kekuatan yang berinteraksi. Kepemimpinan dan budaya organisasi. Menurut Harras dan Hofer, pada tahun 1986 menunjukkan pengaruh budaya pada kepemimpinan dengan memberikan penekanan pada fakta bahwa nilai-nilai budaya, tren, dan aturan membentuk gaya kepemimpinan yang unik. Para pemimpin membentuk budaya selama tahap pertama menciptakan bisnis, tetapi kemudian ketika bisnis matang, budayalah yang membentuk karakteristik kepemimpinan. Penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara dua elemen ini dapat memberikan data empiris dan wawasan baru untuk teori-teori kepemimpinan yang muncul seperti kepemimpinan kompleksitas. Nah, dan juga penelitian budaya organisasi telah menyarankan hubungan interaksi antara pemimpin puncak organisasi dan budaya organisasi. Sebenarnya ada data empiris tetap sedikit menurut Huang, Chen, dan Chow pada tahun 2005. Oleh karena itu, kami berhipotesis H1 adalah hubungan yang terindiksi secara empiris antara budaya organisasi dan kepemimpinan. Lalu H1, S1, setiap jenis budaya dipengaruhi secara kuat dan positif oleh gaya kepemimpinan yang setara. Lalu H1, S1, industri telekomunikasi di Yunani adalah pemimpin sentris. Dengan kepemimpinan memainkan peran dominan pada jenis budaya, penyelidikan empiris dilakukan untuk mengeksplorasi cara kepemimpinan dan budaya secara langsung dipengaruhi oleh faktor seperti persaingan pasar, ukuran perubahan, dan usia perusahaan. Nah, untuk hasil yang diberikan memiliki nilai teoritis dan praktis. Yang pertama itu bagi perusahaan yang ada sebagai tolak ukur dalam upaya mereka untuk mencapai kinerja yang unggul atau optimal. Lalu yang kedua yaitu untuk setiap perusahaan yang mencoba mengembangkan keunggulan kompetitif yang tidak dapat ditiru melalui budaya atau kepemimpinan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir untuk peneliti di bidang budaya, organisasi atau kepemimpinan yang perlu memvalidasi hasil mereka sendiri atau melakukan perbandingan internasional. Nah, seperti itu. Lalu yang mengenai usia perusahaan, hasil konsisten dengan teori siklus hidup organisasi di mana diusulkan bahwa lebih banyak struktur hierarkis muncul seiring pertumbuhan dan usia organisasi. Karena perubahan yang tumbuh mungkin mengembangkan sistem manajemen yang lebih kompleks. Akibatnya, hipotesis penelitian berikut diselidiki. H2. Keterkaitan antara kepemimpinan dan budaya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persaingan, pasar, usia perusahaan, dan ukuran perusahaan. Lalu H2S1, persaingan pasar berhubungan negatif dengan tipe budaya dan berorientasi internal.
yaitu budaya klan dan hierarki, dan berhubungan positif dengan budaya berorientasi pasar. H2S1 itu usia dan ukuran perusahaan berhubungan negatif dengan tipe budaya dan gaya kepemimpinan yang berorientasi eksternal. Lalu sementara keduanya berhubungan positif dengan tipe budaya berhierarki dan gaya kepemimpinan. H3S2 kepemimpinan kurang terpengaruh dibandingkan budaya dan faktor-faktor seperti persaingan pasar. H3 berkaitan antara kepemimpinan dan budaya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persaingan pasar, usaha perusahaan dan ukuran perusahaan, usia perusahaan dan ukuran perusahaan. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Kak Bella. Terima kasih. Saya Andini Bella, saya akan menjelaskan tentang metode budaya organisasi. Penulis memilih pendekatan kuantitatif daripada pendekatan kualitatif karena untuk mempertimbangkan sifat penelitian dan kekuatan. Kedua pendekatan tersebut memiliki keterbatasan. Pendekatan kuantitatif non-eksperimental yang dipilih untuk memberikan apresiasi melalui pengukuran kuantitatif, kemudian untuk teknik statistik untuk analisis canggih, kemudian hasil yang dapat direplikasi. Pendekatan ini memungkinkan untuk menerapkan standar reliability dan validitas konvensional, sementara untuk hasilnya terbuka untuk dikritik. Nah, untuk data mengenai budaya organisasi dan kepemimpinan dalam industri telekomunikasi Yunani dikumpulkan melalui wawancara dan surat. Tidak ada kriteria penilaian yang digunakan karena relatif kecilnya jumlah perusahaan telekomunikasi yang beroperasi di pasar Yunani. Untuk kuesionernya terdiri dari 21 pertanyaan pilihan ganda. Sebuah survei percobaan dilakukan pada trimester terakhir tahun 2008 untuk menentukan apakah prosedur menjawab dengan mudah dipahami atau tidak. Sedangkan untuk kuesioner penelitian tersedia beberapa bulan kemudian selama tahun 2009 oleh 302 karyawan dan manajer menengah dari 5 operator tetap. Kemudian 3 operator seluler berpartisipasi dalam penelitian ini. Untuk karyawannya diminta untuk mengisi kuesioner dan mengembalikannya. Kemudian untuk manajer perusahaannya diwawancarai. Tujuan wawancara sendiri memahami tentang kerangka kerja di setiap perusahaan beroperasi untuk mengukur budaya organisasi secara keseluruhan dan gaya kepemimpinannya. Wawancara dilakukan untuk meyakinkan manajer untuk berpartisipasi dan mencoba untuk kuesionernya. Selain itu, wawancara memberikan karakteristik kualitatif yang penting tentang struktur manajemen organisasi setiap perusahaan. Kemudian ada validasi hipotesis. Di dalam penelitian ini menjelaskan bahwa beberapa tipe budaya yang dominan identik itu dengan gaya kepemimpinannya. Karena tidak ada perubahan besar yang terjadi di pasar selama 5 tahun terakhir. Kemungkinan besar kepemimpinan dan budaya telah diselaraskan melalui prosedur yang tidak disadari. Untuk faktor internal dan eksternal itu seperti persaingan pasar, usia perusahaan, pengaruh hubungan timbal balik antara kepemimpinan dan budaya, juga pengaruh pada penerimaan hipotesis H3. Nah, untuk jenis budaya itu dipengaruhi oleh kompetensi derajat. Dengan budaya internal terpengaruh secara negatif, untuk budaya eksternal terpengaruh secara positif. Sedangkan untuk hasil yang berlawanan terungkap pada hubungan antara kepemimpinan dan persaingan pasar. Selanjutnya untuk usia dan pengaruh hubungan antara dua elemen itu dengan cara yang serupa. Kemudian hasil empiris terdiri dari budaya klan, budaya adokrasi, budaya pasar, dan budaya hierarkis. Dan penjelasannya dari budaya klan sendiri itu
muncul dari perusahaan yang baru didirikan. Yang kemudian budaya adokrasi yaitu mendominasi perusahaan berorientasi inovasi. Kemudian budaya pasar mencirikan perusahaan yang beroperasi di pasar yang kompetitif. Yang kemudian yang terakhir budaya hierarkis mendominasi sebagian besar perusahaan administrasi publik. Contohnya itu yang memberikan penekanan pada manajemen dan kepemimpinan sumber daya manusia. Budaya dengan kecenderungan untuk mengendalikan sangat mengevaluasi kepemimpinan yang berlepas dari orientasi internal atau eksternal mereka. Berikut adalah contoh tabel makna kepemimpinan dan budaya. Dilihat dari tabel tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin ketat persaingan di pasar, maka semakin dibudayakan budaya orientasi pasar. Sedangkan budaya berorientasi internasional atau budaya klan dan hierarkis terbatas sejauh menyangkut kepemimpinan. Persaingan pasar secara statistik signifikan dan berkorelasi hanya dengan kepemimpinan adokrasi menunjukkan bahwa persaingan yang ketat pasti terkait dengan kepemimpinan yang inovatif. Gaya kepemimpinan yang dominan dikaitkan dengan jenis budaya relatifnya. Kemudian penghindaran ketidakpastian adalah sejauh mana orang yang terancam oleh peristiwa yang tidak pasti atau oleh kurangnya struktur dan indeks jarak kekuasaan adalah sejauh mana anggota organisasi yang kurang kuat menerima bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Kedua variabel menunjukkan budaya penghindaran risiko yang sebagian besar mengandalkan kepemimpinan dan rutinitas untuk menghindari kesalahan dan inisiatif. Sinopsis dan implikasi. Budaya organisasi dan kepemimpinan telah lama dianggap sebagai elemen penting untuk pencapaian kinerja dan efisiensi, meskipun sifat kepemimpinan yang didorongkan oleh budaya diabaikan di sebagian besar literatur. Dalam bukunya Alveson tahun 2011. Kemudian hasil penelitian mengungkapkan adanya hubungan yang kuat signifikan secara statistik antara kepemimpinan dan budaya di lingkungan bisnis Yunani. Hubungan ini diberdayakan ketika yang mengarah ke hubungan yang signifikan. Manajemen harus mempertimbangkan faktor latar belakang seperti usia dan ukuran perusahaan. Faktor-faktor strategi bisnis yang tepat dengan mempengaruhi orientasi pasar dan jenis budaya. Mereka harus mempertimbangkan bahwa ketika perusahaan semakin besar atau melalui ekspansi bisnis, merger atau akuisisi, dan lebih tua, budayanya akan semakin hierarkis. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.